Allahu Akbar. Kerajaan Islam di Indonesia diperkirakan telah ada sejak abad ke-13 yang muncul dari lalu lintas perdagangan laut. Pedagang-pedagang Islam dari Arab, Persia, India, hingga Tiongkok mulai membaur dengan masyarakat Indonesia. Melalui perdagangan tersebut, agama Islam semakin berjaya di Indonesia, yang kemudian banyak membawa perubahan dari sisi budaya sampai pemerintahan. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di penjuru negeri membawa ajaran Islam ke seluruh Indonesia. Berdasarkan sejarah, agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia sejak akhir abad ke-6 Masehi dan terus berkembang dengan pesat. Dengan adanya perdagangan tersebut, ajaran agama Islam mulai diberikan melalui banyaknya kerajaan-kerajaan Islam. Berikut adalah daftar singkat kerajaan Islam di Indonesia dari awal hingga yang terakhir. Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berlokasi di Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu yang kemudian menggunakan gelar berbahasa Arab yaitu Malikul Saleh pada 1267. Puncak kejayaan Samudra Pasai ini berada pada masa pimpinan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Pada masa pimpinannya, Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dan menggunakan koin emas sebagai mata uangnya. Masa kejayaan ini berakhir ketika masa kekuasaan Sultan berikutnya, di mana kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Majapahit dan menjadi satu wilayah. Kerajaan ini kemudian jatuh total setelah diserang Portugis pada 1521 yang kemudian menjadi wilayah Kesultanan Aceh. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak dimulai saat runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Ketika berita runtuhnya kerajaan tersebut menyebar, beberapa daerah yang berada di bawah naungan kekuasaan Majapahit akhirnya melepaskan diri, Demak salah satunya. Pada tahun 1518, kerajaan Demak pun didirikan oleh Raden Pataputra Brawijaya yang merupakan raja terakhir Majapahit. Berkat dukungan dari para wali Songo, kerajaan Demak ini menjadi besar dalam kurun waktu yang singkat. Runtuhnya kerajaan Demak ini terjadi ketika masa pimpinan Sultan Trenggono, di mana terjadi perebutan kekuasaan yang memunculkan pemberontakan. Kekuasaan kerajaan Demak berakhir setelah Joko Tingkir memindahkan kekuasaan ke Pajang. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ali Mugayat Shah atau Raja Ibrahim pada tahun 1514, dan berhasil menguasai beberapa daerah di sekitarnya. Kerajaan ini kemudian mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda, di mana Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Kemunduran kerajaan Aceh Darussalam ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang diantaranya semakin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka yang ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandailing, Deli, Barus serta Bengkulu. Kerajaan Islam Banjar. Bermula ketika Raden Samudera mendapatkan wasiat dari Raja Negara Daha untuk menggantikan posisinya. Hal tersebut mengancam keselamatannya karena perselisihan mendapatkan jabatan yang membuat Raden Samudera melarikan diri. Pangeran Tumenggung, Raja Negara Daha selanjutnya, melakukan penyerangan ke Banjarmasin. Pangeran Samudera, dibantu Kerajaan Demak, berhasil menahan serangan tersebut yang kemudian menyebabkan Pangeran Tumenggung menyerahkan kekuasaan negeri Daha kepada Pangeran Samudera.
Pangeran Samudra pun mendirikan Kerajaan Banjar yang merupakan kerajaan Islam pertama di Kalimantan Selatan pada tahun 1520. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram didirikan oleh Panembahan Senopati pada tahun 1586. Pada awalnya, kerajaan ini berada di wilayah teritorial Kerajaan Pajang, yang kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, sebagai hasil dari perjanjian Giyanti, Kerajaan Mataram pun terbagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Nagari Kasunanan Surakarta dan Nagari Kasultanan Ngayogyakarta pada tahun 1755 yang menandai berakhirnya Kerajaan Mataram. Kerajaan Pajang. Prestasi Joko Tingkir dalam ketentaraan membuatnya diangkat sebagai menantu Sultan Trenggono dan menjadi Bupati Pajang bergelar Sultan Hadiwijoyo. Pada tahun 1547, Sunan Prawoto yang naik tahta tewas dibunuh sepupunya, Aryo Penangsang, yang juga mengincar Joko Tingkir namun gagal. Dengan dukungan Ratu Kalinyamat, Joko Tingkir bersama pengikutnya berhasil mengalahkan Aryo Penangsang yang kemudian merebut tahta miliknya dan mendirikan Kerajaan Pajang pada tahun 1568. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon merupakan kerajaan Islam di Indonesia yang paling berpengaruh di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Kerajaan ini juga merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Sunan Gunung Jati merupakan pendiri Kerajaan Cirebon dan memimpin sejak abad ke-15. Kerajaan ini didirikan di Dalem Agung Pakumwati sebagai pusat pemerintahan negara Islam. Kini Kesultanan Cirebon terkenal menjadi keraton kasepuhan. Kerajaan Maluku. Dikenal juga sebagai Kesultanan Ternate. Kerajaan Maluku merupakan salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara yang masih ada sampai sekarang. Kerajaan ini didirikan oleh Bab Mashur Malamu pada tahun 1257 dan memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara, berkat perdagangan rempah dan kekuatan militernya. Kini, tahta Kesultanan Tengah dijabat oleh Sultan Syarifuddin bin Iskandar Muhammad Jabir Shah yang menjabat sejak tahun 2016 lalu. Kerajaan Gowa. Kerajaan Gowa merupakan kerajaan dan kesultanan yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan, di ujung selatan dan pesisir Semenanjung yang memiliki mayoritas penduduk suku Makassar. Kerajaan Gowa ini berdiri ketika agama Islam dibawa oleh seorang ulama bernama Dato Ri Bandang pada tahun 1605. Kerajaan ini didirikan oleh Karaeng Tunigalo dengan gelar Sultan Alauddin, yang kemudian dilanjutkan oleh Sultan Hasanuddin dan mencapai puncak kejayaan dari perdagangan rempah-rempah. Kerajaan Buton. Pada tahun 1412 Masehi, Said Jamaluddin Al-Kubro diundang oleh Raja Mulai Sangya Igola untuk diajarkan ajaran Islam. Selang 100 tahun, Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatani berhasil meneruskan ajaran Islam kepada Raja Buton yang ke-6 pada tahun 1538. Semenjak Raja ke-6 memeluk agama Islam, Kerajaan Buton pun berubah bentuk menjadi kesultanan dan dikenal sebagai Kesultanan Buton.
Pada masa Kesultanan Buton, sistem syariat Islam pada masa itu diakui oleh negara kesultanan lain di Nusantara dan dunia sehingga Sultan Buton dianugerahi gelar Khalifatul Hamis oleh Khalifah Utsmaniyah. Berikut adalah daftar singkat kerajaan Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini lebih bermanfaat dan lebih berkembang. Salam budaya.